Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wasilah amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, pada hari ini kita akan meneruskan tentang zikir yang menyebabkan hati kita itu tajam, penglihatan basiroh kita betul-betul seperti mir'ah, seperti cahaya dari kaca yang tidak ada nuktahnya. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang intinya hati itulah sebagai sumber ilmu, karena hati ini melahirkan ilham. Ya, saya sebutkan kalau hati yang bersih itu bisa khadirul mustaqim wa banul haqqi ala sabilil ilham. Nah, sekarang zikir yang bisa kita mendapatkan ilham, yang hati kita dibersihkan akhirnya bisa melahirkan ilham, dan itu sebagai suratul sadiqah, ya, atau sebuah ilmu batin, mimpi, ya, yang itu dilakukan dari batin itu apa. Kemarin para salikin kita sampaikan prinsipnya manusia punya daya penglihatan mata batin yang tajam. Hanya kita itu mau mengasahkannya atau tidak, membersihkan tidak. Jadi kita tidak, karena apa? Karena sifatnya itu wa'lam annahu ma min ahadin illa wa yadkhulu fi qalbihi khadirul mustaqim itu. Jadi jangan menyangka bahwa yang namanya hati yang bersih itu miliknya orang-orang hebat-hebat. Kita semua insya Allah bisa kalau kita melakukan pembersihan. Nah, tetapi Syekh Abdullah Adad Alawi mengatakan ilmu-ilmu spiritual kita itu tidak usah diminta. Kalau kita pada saatnya memang Allah kehendaki akan datang sendiri. Yang penting zikir kita itu harus istiqomah. Zikir kita itu harus sustainability, harus berkelanjutan, jangan berhenti. Nah, ini saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa anaflahi bihima bi ulumiha fit darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tadhunnanna anna hadhil lataif tanfadihu bin naum wal mautil faqat. Bal tanfadihu bil yaqdati liman akhlajal jihada war riyadah wa takhallasa min yati syahawati wal ghadabi wal ahlil qabihah wal a'malir rodiatin. Para salikin, fasal ini menerangkan pada satu tingkat gimana manusia itu bisa mencapai zikir yang bisa langsung berhubungan dengan batin, dan batinnya itu yang bisa mencernihkan mata hatinya. Ya. Jadi disebutkan wala tadhunnana, jangan sekali-kali kamu mengira, menyangka anna hadzal lataif,
maka ya hadhihi lataif, jiwa hati lataif yang lembut itu, yang itu adalah cerminan dari alamul malakut, akhlakul malakut, ya, itu manusia itu bisa mencapai pada tingkat yang disebut dengan lataiful fil qalbi, dan itu adalah mir'atul lauhil mahfud. Ini menurut Imam Ghazali yang kita bahasa ini. Wala tadzunna ayyadhital lataif. Jadi jangan kali kamu menyangka bahwa kekuatan lataif, kekuatan yang hati yang jernih, hati yang lembut itu, ya, tan fatihu bin naum wal maut, hanya bisa dilakukan oleh orang yang naum. Kemarin itu kan naum. Ya, kalau naum sedang tidur, tidurnya bagus, hatinya bersih, ada ilham. Ya, atau seantara tidur dan tidak tidur, ya. Atau maut, karena maut itu sebetulnya yang maut itu fisiknya, tapi sesungguhnya nurani, rohnya itu masih terus harus menjalani proses kehidupan berikutnya. Jadi jangan dikira hati yang lataif, yang bisa membukakan, ya, mendedahkan, ya, yang membuka cakrawala batiniah itu hanya saat naum dan maut. Fakot, tidak. Sungguh bukan hanya itu. Nah, disebutkan, ya, bal tanfatihu bil yaqdhati, ya, tetapi sesungguhnya orang yang dibukakan alam malakutnya itu tanfatihu, dibukakan. Surat Al-Fatihah itu kan surat pembuka. Tantafihu itu dibukakan bil yaqdhah, dalam keadaan berjaga. Jadi orang yang berjaga seperti kita itu sesungguhnya orang-orang tertentu itu bisa mempunyai ilmu-ilmu spiritual. Karena itu mengapa para kiai, para aulia atau kiai khos, ulama khos, kalau kita datangi itu kadang-kala begitu kita datang sudah tahu maksud tujuannya, mau konsultasi apa, jawabannya sudah mirip dengan yang kita tanyakan. Karena beliau itu adalah tantafihul, beliau itu bisa membuka, diberi kekuatan bisa membuka walaupun keadaan jaga, ya. Liman akhlasa, bagi orang yang ikhlas, ya, orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam mendekatkan diri pada Allah. Orang yang ikhlas itu cirinya adalah yang tidak punya niat kecuali menghambakan diri kita itu kepada Allah. Al-jihada, orang yang betul-betul mau bersungguh-sungguh. Wariyadhah, dan mau berlatih diri. Ya. Jadi hati kita, hati ibu, bapak, saudara, sahabat-sahabat kita semua itu bisa diberikan kekuatan untuk mendedahkan, mensingkap dari adalah behind scenario, di belakang senario itu apa, hikmah di balik musibah itu apa, mengapa ada musibah itu tahu bagi orang tertentu. Tapi syaratnya adalah liman akhlasa, orang yang betul-betul ikhlas dalam beribadah. Karena itu beliau pasti diberi kelebihan oleh Allah, wal jihada, dan dia menjalankannya betul-betul sungguh-sungguh, war riyadhah. Jadi dengan demikian kemarin saya sebutkan ciri orang yang menuju Allah itu mulainya itu adalah mujahadah. Ya, mujahadah itu kalau misalkan ada pengajian atau kelompok zikir, ayo mujahadahan. Nah, itu sesungguhnya dalam konteks ilmu tasawuf masih awal, masih tahap dasar mujahadah.
Karena setelah mujahadah itu ada namanya riyadhah. Riyadhah itu adalah proses pengendalian diri. Ya riyadhah bahasa Jawanya tirakat. Oh, bab ibu itu lagi riyadhah. Menriyadhoi anaknya yang lagi ujian. Saya kirim khatam Quran satu. Ini maaf, contohnya ibu saya aja ya. Ibu saya itu sebulan tidak kurang lebih dari 7 kali khatam Quran. Ditujukan ke masing-masing anaknya atau cucunya yang lagi punya niat. Ini saya riyadhahkan khatmil Quran untuk cucu saya yang ini, untuk anak saya yang ini. Ya. Lah itu betul-betul riyadhah. Nah, baru setelah riyadhah itu namanya adalah muraqabah. Mendekatkan diri pada Allah. Ya, baru setelah muraqabah itu naik sedikit musyahadah. Ya. Jadi dengan demikian 4 dulu ya. Jadi 4 dulu yang 4 lainnya pada saatnya. Jadi kalau orang itu mujahadah sungguh-sungguh memohon pada Allah, sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah dan dijalankannya itu dengan penuh riyadhah ya. Dan yang ketiga itu akhirnya muraqabah. Muraqabah dalam Allah itu mendekatkan diri pada Allah. Pengertiannya bukan hanya menjalankan perintahnya, tapi lebih dari itu, lebih dari mengakui mendekatkan diri pada Allah dalam arti af'al kita sehari-hari. Ya, muraqabah dalam arti sifat Allah yang sempurna itu. Dan muraqabah dalam arti ma'iyah, yang Allah segalanya itu, yang Allah itu selalu menolong kita. Nah, itu ada tingkatannya dan ada amalannya. Oke, jadi 4 inilah yang disebut dengan dzikrul latifah. Nah, tadi disebutkan kan, wala tadzunnu anna hadzal lataif ya latafa. Jadi menjernihkan hati, melembutkan hati itu bisa dilakukan. Karena orang itu kalau sudah lembut hatinya, maka dengan demikian dia itu mencerminkan, akan bisa mengembangkan dirinya itu menjadi yang lebih tajam. Di dalam thariqah ada 7 lataif. Yang pertama adalah latifatul qalbi. Jadi membersihkan mata hati, kolbinya, jantungnya dibersihkan. Ya, ini masih muraqabah ya. Kalau sudah masih amalan muraqabah itu zikirnya latifah, zikrul latifah, zikir untuk melembutkan seluruh sel-sel di dalam hati itu, ya, biar dia nanti pada saatnya bisa namanya dengan mir'atul Lauhul Mahfuz atau Mir'atul Malakut. Oke. Yang kedua adalah disebut dengan latifatul ruh. Jadi kelembutan ruh yang ada di dalam ulu hati kita, ya itu kan orang itu kan ulu hatinya. Ya, itu. Ya. Yang ketiga adalah latifatul sir. Apa yang ada di dalam hati paling dalam, sir, ya itu basyirah sir itu. Nah, itu ada semua disetrumkannya. Latifatul sir itu yang ketiga. Yang keempat adalah latifatul khafi. Ya, latifatul khafi itu letaknya di sebelah dada kanan ke kiri, 3 jari di bawah susu agak ke kanan. Nah, itu adalah yang tempatnya itu kira-kira ya seluruh yang mempengaruhi kejernihan perut kita. Ya, karena perut itu juga mempengaruhi, karena itu kan tempatnya kotoran. Nanti kalau nggak dibersihkan, di strom juga bisa mempengaruhi cara pandang berpikir. Nah, baru yang kelima adalah latifatul akhfa. Tempatnya di dada, dada sanubari. Nah, itu semua di-strum melalui dzikrul latifah. Nah, setelah itu ada namanya latifatun nafsun natiqah, artinya latifah untuk melembutkan pikiran kita.
Baru yang terakhir latifatul jami'il badan. Jadi latifah, kelembutan di dalam panca indera yang ada di dalam badan kita itu dilembutkan. Lah itu bisa dilatih. Di dalam ilmu thariqah bisa dilatih. Sehingga dengan demikian seseorang itu dipandu seluruh kelembutan panca inderanya, organ tubuhnya itu distrum. Nah, karena itu di sini disebutkan bahwa anna hadhil lataif, ya, maka sesungguhnya yang namanya latofa, lataif itu bisa terdendahkan, cirinya 3. 1, ikhlas dalam menjalankan. Tidak usah pamrih, tidak usah niat saya ingin punya kekuatan spiritual, tidak perlu. Ya, yang penting adalah istiqomah. Al istiqomatu ya khairun min alfi karomah. Ya, itu prinsipnya itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua al-mujahadah, dilakukan terus sungguh-sungguh. Yang kedua riyadhah. Ya, riyadhah itu rodok prihatin titik lah. Jangan sedikit-sedikit makan. Ini mumpung masih puasa ya, makan itu sedikit. Jangan sedikit-sedikit makan. Ya, jadi namanya orang yang namanya riyadhah itu pasti qalilul atmam. Ya. At'am kita kurangi. Yang kedua taklilul kalam, ngomong yang enggak perlu dikurangi. Dan yang terakhir taklilul naum, mengurangi tidur. Nah, kalau bisa 3 tadi, ngurangi mangan, ngurangi bicara yang enggak perlu, dan mengurangi tidur, itu berarti dia sudah al-jihadu, al-mujahadah, wal riyadhah dan riyadhah. Dan inilah basis mengapa ini liman kepada orang yang akan diberi oleh kekuatan itu. Saya lanjutkan. Wa takhallasa min yadi syahawati wal ghadab. Dan orang seperti itu bisa khalas, ya, takhallasa itu bisa menghindari, ya, mengosongkan diri kita. Ya, kosong, pokoknya jangan min yadi syahwat, jangan Anda itu untuk bisa dibimbing oleh cengkraman syahwat, wal ghadab, dan angkara muka, marah. Jadi dengan demikian, kalau orang seperti itu berarti Anda juga diharuskan sebagai wujud dari akhlakul qabihah. Orang seperti itu adalah menghindari dari budi pekerti yang buruk. Nah, wal a'malir radiyati, dan orang seperti itu adalah menghindari dari perbuatan yang hina. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, ini mumpung bulan Ramadan ya, mari kita latihan. Coba, ketajaman hati orang Ramadan itu biasanya lebih tajam ketimbang kalau kita sedang tidak Ramadan. Karena Ramadan itu sudah ada kemampuan self-deterrent. Waktunya makan siang, ya karena puasa nggak makan, walaupun makanannya enak, udah deterrent, ada ditangkal. Makanannya sedikit, begitu ini ya, nanti kan puasa pertama ya, maunya kita mau buka apa itu udah ada diangen-angen kan, coba lihat aja nanti. Begitu ada teh seteguk, ya misalkan kalau hobi saya itu tempe Jawa goreng yang kering sama tahu goreng, ya maaf, ngeletus 1 tahu ngeletus 4 cabai kalau saya, udah minum teh cukup, sholat, mau makan lagi udah males. Nah ini itu artinya apa? Puasa inilah sesungguhnya orang itu adalah mengekang dari tadi yang biasanya tidak riyadhah menjadi riyadhah, yang biasanya tidak mujahadah menjadi mujahadah. Karena itu Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting untuk membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafas itu salah satunya adalah di bulan Ramadan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian itu ya. Jadi la taifatul qalbi, ya, kebersihan jiwa kita itu bisa dilakukan
dan akan dibuktikan meskipun kita sedang tidak tidur, itu bisa. Saya lanjutkan. Fa idza jalasa fi makanin khalin wa atala tariqil khawas. Jadi orang itu akan diberikan ketika yaitu fa idza jalasa, apabila orang itu duduk ya fi makanin khalin, kalau duduknya itu fi makanin khalin. Majelis yang dia ikuti itu adalah majelis yang sepi. Ya. Jadi mengapa sholat malam kita harus sepi, diam, lampunya diredupkan? Ini adalah cara untuk mujahadah dan riyadhah. Coba kita semua doa di tengah mana, di tengah mall gitu. Bisa konsentrasi enggak? Enggak kan? Jadi cara untuk bisa mujahadah dan riyadhah itu adalah fi makanin wa khalin. Fi makanin khalin. Tempatnya itu harus ya teduh, tempat yang tenang, tempat yang betul-betul sepi, yang kalau kontemplasi, kalau wukuf, ya, wukuf itu 2 tingkat lagi setelah mujahadah, setelah muraqabah ya kalau di dalam ilmu tasawuf, ya wukuf, ya itu ada ilmunya dulu Kak. Kalau orang agama lain menyebut itu kira-kira yoga atau kontemplasi atau hening ya, ilmu heneng itu. Kalau di kita orang yang tasawuf namanya wukuf, wukuf qalbi, wufdul adad zaman, wukuf adal makan. Itu ada 3 bentuk wukuf itu. Ya, ini baru Anda itu adalah lataif hati kita. Dan wa'atala tariqil khawas, dan setelah itu menghentikan panca indera. Ya wis leren lah telinga kita melihat yang mendengar yang enggak. Ya sudahlah, berhenti mata kita melihat film-film, TV-TV yang mengganggu itu. Ya sudah, berhentilah tangan kita untuk ngechat yang tidak benar. Ya, mulai sekarang lah kalau nggak penting, nggak bersifat agama, nggak usah nge-share deh. Ya, apalagi berita-berita yang belum tentu benar. Lebih baik saring dulu sebelum nge-share, dan yang nge-share itu sebaiknya adalah yang amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Jadi kalau orang tuh diam ya hening, artinya ilmunya ini ilmu wukuf. Ya ini kalau pakai tarekat ilmunya wukuf, diam. Dan teman-teman kalau wukuf itu bisa kuat tanpa gerak, tanpa apa ya? Tanpa gerak, diam itu bisa 1 jam. Orang yang melakukan proses zikir itu ya diam. Nah itu baru berarti atola tariqil khawas, berarti menghentikan seluruh aliran ya panca indera kita. Telinga berhenti, mata berhenti, mulut hanya menyebut nama Allah ya. Kemudian hidung kita tidak mencemu apapun kecuali kita wukuf, khudu' menghadap pada Allah. Oke. Wa fata'ainal batin wa sami'ahu. Kemudian dia adalah fatah, dibuka. Ainul batin, mata hatinya. Wa sami'ahu, dan pendengarannya. Ya, artinya pendengaran dalam arti tajam itu loh. Kan orang biasanya diberi kelebihan. Sudah dari jauh mau ada apa, pendengarannya apa, sudah ada info. Mau ada gempa, mau ada apa, itu ada tanda-tanda. Kalau bagi orang yang khusus seperti ini khos, ya. Wa ja'alal qalba fi munasabati alamil malakut. Maka dengan demikian setelah itu wa ja'alal qalba fi munasabati, kemudian dijadikanlah hatinya itu selaras. Nah, selaras dengan apa? Alamil malakut, yaitu alam malakut, alam supranatural, alam gaib yang itu ada. Orang Islam harus percaya yang gaib. Allah menciptakan yang gaib, ghaibus samawati wal ard. Ya, jadi jangan yang mengandalkan akal saja, itu bukan ahlu sunnah. Kalau hanya mengandalkan akal itu namanya kelompok Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu berarti
niadakan dari aspek ghaibus samawati wal ardh. Semuanya pakai akal. Nggak bisa, agama itu adalah tidak pakai akal. Mengapa di dalam Al-Quran itu banyak diawali ayat-ayat itu kan dengan subhanalladzi asra bi 'abdil lailam minal masjidil haram ilal maqsad alladzi barakna qalau min linuri min ayatina, dan banyak sabahalillahi ma fis samati. Karena memang ilmu tentang akidah itu yang pertama kali didekatin adalah pakai batin, kepercayaan, akidah. Dan akidah itu bukan masalah akal. Jadi kalau kita semua tidak percaya pada ilmu-ilmu batinnya, berarti Anda Mu'tazilah, dan ini bertentangan dengan aspek dalam ilmu batin supranatural yang itu dikehendaki diajarin Allah ya. Nah, kalau sudah gitu, zikirnya adalah waqala daiman, dan zikirnya itu adalah daiman, membiasakan, menenangkan di dalam hatinya itu menyebut apa? Allah, Allah, Allah. Wa qala daiman Allah, Allah, Allah biqalbihi duna lisanihi. Jadi para salikin, inilah zikir namanya ismudzat. Zikir ismudzat. Kalau zikrul ismudzat ini namanya zikir ismudzat. Allah, Allah. Setiap keluar nafas masuknya kita itu bekerja ya zikir, jalan zikir, kemana-mana zikir. Allah, 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 Allah. Itu daiman biqalbihi duna lisani, yang lisannya itu selalu dibasahi dengan kata-kata kalimat nama Allah, ismudzat. Kalau nafi isbat, zikirnya adalah la ilaha illallah. Cara nariknya bukan hanya di mulut, tapi cara nariknya ketika zikir la ilaha illallah itu dalam dari pusar naik ke otak, digerakkan sampai ke pundak, disetrumkan semua, kemudian ditembakkan kepada nafsunya, itu namanya zikir nafi isbat. Latihan Bu ya. Jadi kalau Ibu zikir 1000 kali, tapi kalau hanya mulut, tidak batin, cara nariknya kata la ilaha illallah tidak pas dalam arti khawas kita, panca indera kita, orhan kutubnya, itu nggak ngefek. Tapi kalau pakai ilmu cara menariknya la ilallah, Allah, 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 itu disebutkan caranya, menyebutkan gimana, itu akan bisa namanya nanti lataiful qalbi, hatinya itu menjadi jernih. Oke ya. Nah, jadi zikirnya itu adalah daiman Allah, Allah, Allah biqalbihi duna lisanihi. Nah, itu latihannya itu maaf. Ya, ikut toreko. Umur sudah 50, umur sudah 60, terus mau apa lagi? Mau makan yang enak-enak, udah bosen kok. Mau jalan kemana, naik gunung, kaki sudah nggak kuat kok. Mau keliling ke luar negeri mana? Naik pesawat 3 jam aja sudah jet lag kok. Terus apa? Ya udah toriko. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya satu kalimat lagi. Ila ayyashira la khabara ma'u min nafsihi wala min alam. Itu kalau sampai dia itu bisa daiman ila ayyashira, kemudian dia menyadari dirinya dan alam sekelilingnya, ya, sehingga terlihat olehnya hanya Allah saja. Ya, illallah ya, wala minal alam, dan dia yang mengelilinginya alam itu wayabqa la yaro, tidak ada yang abadi yang dia lihat itu, yaro syai'an, yang dia lihat sesuatu itu nggak ada. Ya, illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam zikir tadi, di dalam jalasa fi makanin kholin tadi, ya, wukuf, diam, hanya Allah ditujukan, maka apa?
la yara syai'an illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dia lihat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keindahan hidup yang paling indah, kesempurnaan yang paling hidup yang paling indah apabila orang itu sudah dua musyahadah illallah. Tapi nanti yang paling indah apabila kita itu adalah berjumpa dengan Allah, dan ilmu thariqah ini disebut dengan ilmu pada tingkat wusul illallah. Apa? Makan. Apa? Rumah baik. Apa? Mobil hebat. Apa? Jabatan tinggi. Boten, sanes, bukan itu. Itu tuh ya Allah nggak ada bandingnya kalau kita itu bisa sudah musyahadah. Apalagi insya Allah pada saatnya itu adalah wusul ilallah. Wusul ilallah itulah di dalam ilmu thariqah disebut dengan ilmu maqam tajalli. Demikian, terima kasih para salikin rahimakumullah. Jadi hari ini agak tajam ini karena sudah masuk pada kaifiatnya, tata cara untuk menjernihkan hati kita itu ini. Kalau kemarin kan prolognya, dan hari ini jawabannya, zikirnya itu adalah ismudat Allah, Allah, Allah. Pada saatnya satu ditambah lagi zikir nafi isbat la ilaha illallah, cuma cara menarik nafasnya, cara melafatkannya itu tentu berbeda kalau pada umumnya yang lagi rame-rame itu la ilaha illallah, tapi sesungguhnya itu di mulut, tidak di hati. Alhamdulillah, mohon maaf para salikin. Moga-moga apa yang sampaikan ini mendapatkan ridho, maghfirah, dan rahmat dari Allah. Apalagi hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa di hari pertama. Alhamdulillah, wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.